Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nugiantika dengan NIM 12010101061 dari program studi Akidah Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mewawancarai pengusaha UMKM, yang mana video ini dilakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja kepada perkenalan narasumber, bersilahkan. Perkenalkan, nama saya Bani Al-Aruf. Di sini saya sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah. Kepada saudara Bani, usaha apa yang sekarang sedang digeluti jenisnya? Usaha sekarang yang sedang saya lakukan yaitu proses produksi susu kedelai. Kalau boleh tahu, berapa modal awal untuk membuka usaha susu kedelai ini? Kalau modal awal dari produksi ini yaitu sekitar 100.000 cukup. 100.000 cukup. Apa motif utama untuk membuka usaha ini? Apakah dari keluarga atau apa gitu? Sebenarnya motif utama itu ada dua hal. Yang pertama itu saudara saya juga membuat produksi susu kedelai yang terletak di Yogyakarta, dan saya ingin mencoba usaha tersebut. Kemudian motif yang kedua itu yaitu jajanan saat ini memiliki sedikit manfaat untuk anak-anak sekitar, sehingga saya dan keluarga saya berinisiatif untuk membuat minuman yang enak, begitu juga manfaatnya dengan yang banyak. Berarti susu tersebut berbahan baku utamanya susu kedelai, kedelai. Iya, kacang kedelai. Kacang kedelai. Bagaimana proses pembuatan dari awal sampai terbuatnya susu kedelai tersebut sampai kepada konsumen? Kalau dari awal itu pertamanya susu kacang kedelai itu direndam dulu. Direndam dulu itu sekitar 5 jam. 5 jam itu malam hari. Setelah selesai direndam 5 jam itu, kemudian kita dicuci hingga bersih, kulit-kulitnya dikeluarkan. Setelah dicuci dengan bersih, ditiriskan. Kemudian setelah ditiriskan, dulu saya memulai usaha itu memakai blender untuk menggilingnya. Memakai blender itu sekitar pokoknya hingga halus si kacang kedelainya. Setelah halus, kemudian kita angkat, kemudian kita sarinya itu sari dari kacang kedelainya, kemudian kita lakukan perebusan dari si sari kacang kedelai itu. Nah, di proses perebusan tersebut dimasukkan beberapa bahan-bahan yang diperlukan, seperti gula, kemudian garam, kemudian daun pandan sebagai aroma dari susu kedelai sendiri. Setelah itu, setelah direbus, kemudian ditiriskan, lalu didinginkan, dan di bungkus-bungkus plastik kecil itu yang harga 1000-1000-an itu untuk anak kecil. Setelah didinginkan seperti itu, langsung dijual di rumah. Awalnya dijual di rumah dulu seharga Rp1.000. Kemudian setelah mendapatkan beberapa teman, jadi usaha susu kedelai ini bisa diantarkan ke sekolah-sekolah untuk anak sekolahan, seperti itu. Tadi kan ada wadah yang kecil ya, yang 1000-an itu. Ya. Apakah cuman yang wadah 1000-an atau ada yang lebih besar lagi gitu untuk simpanan di rumah gitu? Kalau seperti itu ada. Yang kita produksi itu biasanya yang 1000-an. Kalau misalkan konsumen ingin membeli yang botolan itu bisa seperti itu. Di kami juga bisa pesan dari sebelum produksi mau seperti apa susu kedelainya, atau gulanya dikurangi atau garamnya dikurangi, bisa seperti itu. Bisa request dulu. Iya. Kalau boleh tahu, yang di botol itu susu kedelainya dengan harga berapa? Kan kalau yang di tempat kecil, di wadah kecil itu 1000. Iya. Kalau yang di
beli botol itu berapa? Ya biasanya memakai botol minuman mineral itu dengan harga Rp5.000. Yang 600 mili 600 mili. 600 mili Rp5.000. Nah setelah dijualkan itu omset mungkin perharinya berapa? Per hari atau per minggu, per bulannya omsetnya berapa yang bisa didapatkan? Kami menghitungnya itu dari per minggu, soalnya dilihat dari kemasan yang kami buat itu kan kemasannya harus disablon dulu di tempat sablon, jadi kami menghitungnya per minggu. Per minggu itu bisa sekitaran omsetnya itu 1 juta sampai 1.500.000, seperti itu. Berarti lumayan juga ya kalau 1 bulan itu omsetnya. Lumayan. Dalam memulai usaha pasti ada suka, pasti ada duka. Mungkin apa suka dukanya gitu ceritanya? Sukanya yang pertama ini jadi masyarakat di daerah sekitar itu mengetahui akan manfaat dari susu kedelai sendiri. Secara orang-orang di sini itu belum mengetahui apa itu susu kedelai, manfaatnya seperti apa. Kan di sini selalu membelinya itu seperti minuman-minuman yang manis seperti itu yang ada dijual-jual di pasaran. Nah, seperti itu. Kemudian dukanya itu jika menjelang musim penghujan. Di musim penghujan ini karena kami memproduksi susu kedelai itu yang dingin seperti itu, yang disukai oleh anak-anak. Kalau misalkan di musim penghujan itu penjualan akan turun drastis karena anak-anak kecil hanya sedikit yang menginginkan minuman dingin seperti itu. Ada juga di kami yang menjual susu kedelai itu hangat, tetapi yang pesankan hanya segitu-gitu aja, bukan jadi prioritas kami, maksudnya seperti itu. Nah itu suka dan dukanya ya. Dan pada zaman ini, pada tahun-tahun ini sudah 2 tahun, kita semua tahu bahwa dunia sedang dilanda virus itu COVID-19. Iya. Virus corona. Betul. Apakah dampak yang didapat saat kejadian seperti ini, saat ada wabah seperti ini, apakah dampaknya sangat terasa atau ya biasa-biasa aja gitu? Kalau dari kami dampaknya sangat terasa, soalnya channel kami untuk memasarkan produksi ini itu ke sekolah-sekolah. Sedangkan karena pandemi ini sekolah-sekolah semuanya ditutup, sehingga pendistribusian ke sekolah itu dihentikan. Jadi untuk proses penjualannya dilakukan di rumah saja dan hanya yang memesan ke rumah saja, seperti itu. Mungkin segitu saja wawancara kali ini. Terima kasih untuk narasumber teman Bani Almaruf yang telah sedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan mohon maaf mungkin ada bahasa yang tidak enak atau apapun yang tidak enak, saya mohon maaf. Begitu juga kepada para pendengar, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, atau kurang mengerti misalkan saya mohon maaf. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.